Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dulurku dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam Sabtu kita bertemu. Insyaallah dulur-dulur juga dalam keadaan sehat walafiat dan kita ready untuk ngaji kembali. Dulur, fenomena yang sedang berjalan sekarang, yang sedang ingin kita soroti pada malam hari ini adalah tentang George Floyd. George Floyd atau fenomena di mana US atau United States Amerika sedang membara karena sebuah kasus di mana ada seorang warga negara Amerika Serikat yang kebetulan berkulit hitam atau black people kemudian meninggal karena sebuah kasus di mana ada seorang polisi yang ingin menangkapnya tapi dengan cara yang salah dan akhirnya itu menimbulkan protes yang luar biasa meluas di Amerika Serikat. George Floyd ini terlepas dari memang ada kesalahan yang dia buat sebelum dia ditangkap, dia juga dianggap mewakili ketertindasan kaum kulit hitam selama ini, yang kebetulan juga itu dilakukan oleh seorang polisi berkulit putih yang bernama Derek. Nah, saya ingin menyoroti ini dari sisi rasisme, di mana sebenarnya kalau kita mau jujur, rasisme itu ada bukan sekarang saja, dan tidak bijak juga kalau mengatakan bahwa sekarang rasisme di negara-negara modern telah hilang. Tidak juga. Buktinya hal yang paling gampang kita temui sekarang, bahkan di negara-negara paling modern sekalipun, rasisme itu masih begitu banyak dan tumbuh subur. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang sifatnya sangat natural, sesuatu yang dibina oleh dalam tanda kutip setan dalam diri kita manusia, merasa lebih baik dari yang lain. Dulu iblis ketika diperintah Allah untuk sujud kepada Adam dan tidak mau, alasannya sama. Apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, kata Allah. Kata si setan kepada Allah. Nah, sekarang coba kita bedah, kenapa manusia begitu? Kenapa rasisme ada? Kalau kita mau lihat kenapa rasisme ada, kenapa kadang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, atau kulit hitam bahkan mungkin merasa lebih baik juga dari kulit putih di satu sisi, atau satu ras tertentu merasa lebih mulia dari ras yang lain. Ada apa ini? Ada apa? Padahal sesungguhnya tidak ada itu. Allah sudah berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kamu wahai manusia bukanlah kulitmu, bukanlah hartamu, bukanlah jabatanmu, tetapi apa? Tetapi adalah yang paling takwa di antara kamu. Nah, sekarang kita coba lihat, kenapa sih sebenarnya, ada apa manusia kok merasa lebih baik dari yang lain? Jawabannya apa? Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Jawabannya apa? Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak tahu Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya. Kalau kita mau jujur, memang tidak mengenal Tuhannya. Nah, kenapa tidak mengenal Tuhannya? Karena tidak mengenal dirinya. Makanya kalimatnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal atau sudah mengenal Tuhannya. Gimana sekarang? Abi Muhtar, guru saya, ngajari saya gini, Gus, kalau kita itu seperti, coba saya minta air ya, satu air. Jadi beliau mengajarkan kami gini, dalam konteks bagaimana, seperti apa sebenarnya kita. Kita ini, kalau di dalam Al-Quran disebutkan dari setetes air mani. Kita ini dulur sebenarnya. Ini penting untuk mengikis rasisme dari hal yang paling dasar. Bagaimana nanti kita mengenal Tuhan, bagaimana nanti kita mengenal diri kita. Kita ini tuh loh,
adalah dari setetes, dari setetes air. Dari setetes air, benar. Dari setetes air mani atau sperma yang keluar dari tulang sulbi laki-laki, lalu masuk ke rahim ibu, lalu selama 9 bulan di rahim ibu ada proses engineering canggih yang itu hanya Allah yang tahu. Proses engineering canggih. Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang yusawwirukum, menggambar, memahat, melukis kamu atau menciptakan kamu di dalam al-arham kaifa yasha, bagaimana dia menghendaki. Artinya air tadi, setetes air mani tadi, gitu, setetes air ini memancar dari tulang sulbi laki-laki masuk ke rahim ibu. Lalu selama di rahim ibu ada Allah yang yusawwirukum, yang menggambar, yang melukis, yang memahat kamu. Bapak ibu tidak tahu apa-apa itu. Dalam ayat lain juga disebutkan bapak ibu tidak tahu apa-apa. Lalu setelah 9 bulan, baik melalui proses normal maupun proses sesar, kemudian lahir ke bumi. Lahir ke bumi. Tuh, coba lihat. Setetes air mani tadi yang warnanya sama, ya putih kental itu, Allah ketika lahir di Jerman dia jadi putih bule. Ketika lahir di Afrika dia jadi gelap hitam bahkan sampai biru. Ketika lahir di Indonesia jadi coklat kayak saya gini. Nah, kuasa Allah. Ketika lahir di Eropa mancung. Ketika lahir di Afrika menyamping hidungnya nih. Ketika lahir di Indonesia kayak saya mancung tapi ke dalam. Nah, ini menunjukkan betapa kuasanya Allah. Tetapi ingat, kita ini dari setetes air mani yang sama. Loh, begitu sudah lahir ke bumi dari setetes air mani yang sama, kok kemudian kita membanggakan warna kulit kita, membanggakan mancungnya hidung kita, membanggakan ras kita hanya karena kita lahir di benua tertentu. What's happened? What's going on? Ada apa ini? Gitu. Ini yang terjadi. Makanya dalam surat Yasin disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu apakah enggak melihat dari mana dia diciptakan? Dari setetes nutfah. Setetes nutfah, setetes air mani. Kok kemudian tiba-tiba ketika dia sudah jadi manusia, tinggi, besar, ganteng, gaya, kok terus nantang aku, kata Allah. Kok terus nantang aku gitu. Nah, ini yang perlu kita nantang gimana sih? Ya itu tadi, disuruh rukun, damai tapi malah berantem. Disuruh misalnya yang dalam Islam bertutup aurat, nggak mau. Disuruh bersalat jamaah, nggak mau. Disuruh bersedekah, pelit. Ini berarti menantang Allah tuh. Padahal kita tuh, coba bayangkan ya. Setetes air tadi, ya, tetes air tadi. Kalau menetes di jalan, ada yang menghormati? Tidak ada. Makanya Quran menyebut, salah satu ayat menyebut manusia itu hanya diciptakan dari mimma immahin, dari ma'in, air, mahin yang hina. Jadi kita, memang betul kalau misalnya menetes di jalan, siapa yang mau menghormati? Tidak ada. Lah kok kemudian ketika kita kemudian pakai baju bermerek, ketika kemudian kita punya pangkat, ketika kita kemudian punya jabatan, punya status sosial, hanya karena mungkin lahir di benua tertentu atau kulit kita lebih terang daripada yang lain, kok kemudian meremehkan yang lain? Kasus-kasus seperti George Floyd ini hanyalah kasus puncak gunung es, di mana sebenarnya kasus yang terjadi lebih besar, atau setidaknya paradigma mindset rasisme ini sudah ada di dunia sepak bola, di dunia politik, di dunia agama. Di agama pun ada. Satu keturunan tertentu merasa lebih mulia dari yang lain, dan ada itu. Nah, bagaimana mengikis ini semua? Islam mengajarkan betul egaliter. Dulur, masih ingat bagaimana
Allah mengajarkan kita untuk memandang sama semua. Bilal bin Rabah itu adalah kulit hitam. Tidak hanya berkulit hitam, tapi adalah budak, slave. Jadi seorang budak, tapi oleh Islam diangkat derajatnya, dimerdekakan. Setelah itu kemudian kulit hitam tadi disamakan derajatnya dengan para sahabat-sahabat yang bahkan berkulit putih, yang dari kasta tinggi. Artinya menghilangkan itu strata kekastaan di dalam struktur sosial sejak 1400 tahun yang lalu. Dan ini kenapa? Karena kita diajak untuk mengenal Tuhan kita. Makanya tadi, dari mana kita? Dari Allah. Dulur, kalau kita tidak mengenal diri kita dengan baik, kasus-kasus semacam ini akan tetap terjadi. Akan tetap terjadi. Karena kita tidak mengenal Tuhan kita itu loh. Makanya malam ini saya ingin selain berkaca terhadap diri, bahwa kita itu tadi dari tetes air mani yang hina. Kita bukan siapa-siapa. Makanya bagaimana kita? Ayo mengenal Tuhan kita supaya kita mengenal diri kita, atau sebaliknya, ayo kenal diri kita supaya kita mengenal Tuhan kita. Bagaimana caranya? Gini, supaya kita nanti nggak terlalu merasa tinggi dengan menganggap bahwa kita ini sebenarnya sekecil itu di hadapan Tuhan. Di belakang saya dulu, ini abis saya ngajarin saya. Di belakang saya ada akuarium. Kalau dulu lihat di dalamnya ada ikan yang berenang ke sana kemari. Nah, ikan berenang ke sana kemari ini diliputi digenangi oleh air. Tapi si ikan nggak merasa kalau dia diliputi digenangi oleh air. Santai aja dia. Dulur, kita ini sebenarnya, saya duduk, berdiri, berbaring, atau berjalan, itu sebenarnya saya duduk, berdiri, berjalan di dalam genangan keagungan kebesaran kekuasaan Allah. Dalam keagungan kebesaran Allah. Tidak ada ruangan kosong nih. Penuh keagungan kebesaran Allah. Makanya kalau orang i'tidal dari ruku, ketika kita sholat itu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati. Mil'us samawati artinya Allah memenuhi langit, tangan nunjuk ke atas. Wa mil'ul ardi, Allah memenuhi bumi, nunjuk ke bawah. Berarti mil'us samawati Allah memenuhi langit, wa mil'ul ardi Allah memenuhi bumi. Artinya Allah memenuhi jagat raya ini, tidak ada ruangan kosong. Berarti Allah di sini. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada urat leher atau urat nadi manusia. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku lebih dekat kepadamu manusia, cuma kamu nggak sadar. Allah di sini. Jadi tadi itu seperti ikan berenang ke sana kemari, dia diliputi digenangi oleh air, tapi si ikan nggak merasa. Nah kita juga gitu, sering kita nggak merasa bahwa kita digenangi oleh kebesaran keagungan kekuasaan Allah. Untungnya Allah tidak berbentuk benda padat, dulur. Kalau Allah berbentuk benda padat, kita nggak bisa bertempat loh. Contoh misalnya air. Kalau air itu berubah jadi es, ikan nggak bisa berenang tuh. Maaf, saya tidak sedang mengibaratkan Allah dengan air. Nggak, Allah tidak bisa diibaratkan dengan apapun. Ini hanya untuk memudahkan kita berpikir. Jadi kita duduk, berdiri, berbaring, berjalan ini dalam keagungan kebesaran kekuasaan Allah. Ayo rasakan, feel it itu. Apa sih fungsinya? Kenapa saya ingin ngajak begini? Karena gini dulu. Ketika kita sudah merasa digenangi keagungan kebesaran Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, maka dulur, hilang sifat iri, dengki, hasud, amarah, dendam itu hilang. Akan berganti jiwa kasih. Hilang. Kenapa? Karena kalau orang sudah berdekatan dengan Allah, itu seperti gini misalnya. Kalau saya misalnya berdekatan dengan Bapak Ibu sekalian, lalu Bapak Ibu atau saya ini penjual minyak wangi, lalu Bapak Ibu dekat dengan saya, mesti akan mencium bau wangi dari wangi yang minyak wangi saya bawa, atau bahkan mungkin akan terolesi minyak wangi, kan gitu. Nah sama, kalau kita ini dekat kepada Allah, Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Jadi kalau kita benar-benar dekat kepada Allah,
dalam quote and quote, dalam tanda kutip, kita akan tertular sifat-sifatnya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Jadi kalau kita muqarrabin betul, dekat sama Allah, pasti itu jiwa kita akan penuh kasih, sayang kepada sesama. Nah itu baru orang-orang yang dekat sama Allah. Nggak akan gitu ada rasisme, akan nggak bisa. Karena apa? Karena sudah terpengaruh oleh sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita dekat sama Allah, jadi rasakan dulur. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 190 191 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk siapa? Ulil albab. Buat orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Di sana disebutkan ayat yang 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang qiyaman, mengingat Allah, yadhkurunallah ketika qiyaman berdiri, wa qu'udan dan ketika duduk, wa 'ala junubihim dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan orang yang selalu bertafakur akan kebesaran Allah penciptaan langit dan bumi ini. Gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang selalu mengingat Allah ketika duduk, berdiri, berbaring dalam genangan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah. Nah, ini ayo kita latih dulu. Jadi di sini Allah dalam genangan keagungan, kebesaran Allah. Ini nanti yang akan menjadi satu asar bahwa kita sebenarnya ketika hubungan transenden kepada Allah, vertikal kepada Allah, akan berdampak langsung kepada hubungan horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Jadi itu tadi, tahakan itu. Makanya dalam sholat dulu kita kadang merasa saya ini sudah kenal Allah, kok diajak kenal Allah sih Gus. Ketika kita sholat, kadang kita sholat ini sudah merasa mengenal Allah. Ketika kita sholat, kita bilang gini, Allahu Akbar. Dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam kalimat itu ada kalimat gini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat jelas. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta tolong. Iyyaka nasta'in. Gampangannya gini. Coba bayangkan saya dan sampean berdiri gini berhadapan. Lalu kemudian berdiri berhadapan, lalu saya ngomong, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta tolong. Nah, kalimat meminta tolong itu adalah kalimat bahwa hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta tolong. Kalau begitu gimana? Kita kepada sesama manusia, misalnya ada orang depan saya, lalu Mas, saya minta tolong ya, nanti tolong ini kan kepada saya, tolong bantu saya. Loh, kita minta tolong bantu itu kan karena ada orang di depan saya gitu. Ada orang di depan saya. Kalau kita minta tolong ada orang depan saya, maka kita ngomong, Mas minta tolong. Sama ketika kita sholat. Ketika kita sholat, itu kan harus gini. Merasa di sini ada Allah, lalu matur, Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Nah kita ngomong gitu. Jadi merasa di sini ada Allah, matur gitu loh. Kalau sholat kita seperti ini fokus, maka dulur, kita nanti akan tercipta itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelum sholat pelit, sesudah sholat tidak pelit. Suka ngerasani tetangga, setelah sholat nggak ngerasani tetangga. Sebelum sholat pemarah pendendam, setelah sholat nggak pemarah, nggak pendendam, tapi penyabar pemaaf. Ini kalau sholatnya nyampe kepada Allah. Nah, hubungan sesama manusia ini bisa tercapai kalau kita benar-benar fokus khusyuk tadi. Tapi karena kita ini sholatnya begini dulu. Jika sholat
Bibir ngomong, iya kana budu ya kana nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Bibir ngomong gitu. Tetapi pikirannya, kreditanku besok tak bayar apa ya? Malah ibu-ibu kadang-kadang cuma, komporku besok tak matiin enggak ya? Komporku sudah tak matiin belum ya? Gitu. Kalimatnya jelas. Komporku udah tak matiin belum. Pikirannya begitu. Padahal apa? Ngomong sedang sama Allah, tapi ngomongnya pikirannya ke kompor. Akhirnya apa? Tidak ada perubahan sikap. Memang bibir ngomong iya kan budaya kan itu, tapi pikirannya kemana-mana. Akhirnya apa dulu? Sebelum sholat pelit, setelah sholat ya tetap pelit. Sebelum sholat pemarah pendendam, setelah sholat ya tetap pemarah pendendam. Kalimat inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar nggak kecapai. Akhirnya apa? Sholat sejak kecil sampai tua nggak ada perubahan sikap. Akhirnya apa? Yang sholat sama yang nggak sholat sami saja. Sehingga ini dulur. Makanya kenapa dan bagaimana kita bisa membongkar segala macam rasisme dan hubungan antar sesama manusia ini bisa menjadi lebih baik. Itu kalau kita benar-benar mencitrakan diri kita dalam mengenal Allah itu seperti apa. Kita seringkali hanya mengenal Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu ada di angkasa sana. Di sini. Rasakan itu. Atau saya pernah dikasih tahu oleh ayah saya untuk membayangkan, bukan membayangkan zat Allah ya, tapi bagaimana melatih hubungan kita. Beliau mengibaratkan seperti ini. Kalau kita melihat jarum jam ini, kita langsung melihat jarum dan angka. Padahal sebelum jarum dan angka ada kaca. Tapi saking beningnya kaca, sampai kita nggak bisa melihat kaca, langsung melihat jarum dan angka. Padahal ada kaca. Nah, langsung lihat jarum dan angka, padahal ada kaca, saking beningnya kaca. Sama, antara saya dengan, misalnya, saya bisa minta tolong Gus Arsis ke sini sebentar. Nah, ini biar lebih memudahkan. Nah, ini antara saya sama Gus Arsis. Nah, di sini jelas itu. Kalau misalnya Gus Arsis depan saya sama Gus Arsis. Saya langsung melihat Gus Arsis. Padahal sebelum saya dan Gus Arsis di sini ada Allah. Tapi saking sucinya Allah, saking beningnya Allah, saking latif mubinnya Allah, sehingga mata saya nggak bisa melihat Allah. Mata saya langsung melihat Gus Arsis. Padahal di sini ada Allah. Nah, harusnya dulur, meskipun mata biasa nggak bisa melihat Allah, sinar iman mata hatilah yang bisa merasakan keberadaan Allah. Nanti kalau kita bisa merasakan keberadaan Allah, maka saya tidak berani meremehkan Gus Arsis. Karena kalau saya meremehkan Gus Arsis, berarti saya sudah meremehkan Allah. Karena sebelum saya sama Gus Arsis ada Allah. Saya tidak berani menghina Gus Arsis. Karena antara saya sama Gus Arsis ada Allah. Suudon saja loh, negatif thinking sama beliau aja tidak berani. Karena kalau saya suudon sama Gus Arsis, berarti saya sudah suudon sama Allah. Nah, interaksi human relationship yang seperti ini, nanti kalau kita kembangkan berdasarkan kita merasa ada Allah, ini nggak ada rasisme. Wong suudon aja takut, apalagi hanya karena misalnya melihat wajah kami yang berbeda, misalnya hanya karena melihat ukuran hidung kami yang berbeda. Iya saja. Nah, terus, oke, itu. Jadi itu dulur, ya. Nah, ini yang patut kita hadapi bersama. Jadi dengan contoh yang sederhana, dengan contoh yang lebih real lagi, kita ini seringkali menganggap bahwa kita sudah kenal Allah, padahal belum. Artinya kalau kita nggak kenal diri kita, nggak kenal Allah juga, maka bibit-bibit rasisme ini akan tumbuh, subur, kemudian masih berkembang. Nah itu dulu. Jadi saya tadi mengibarkan seperti tadi. Jadi rasakan betul itu. Allah hadir di sini. Allah ada di sekitar kita. Allah mil'us samawati wa mil'ul ardi. Hubungan transenden vertikal kepada Allah inilah jika kita resapi betul, tidak hanya pada saat ibadah ritual, tetapi pada saat kita interaksi sosial, ini hadirnya Allah akan membuat kita menjadi menghormati sesama, tidak peduli suku apa kamu, ras apa kamu, agama apa kamu, bangsa apa kamu, warna kulit apa kamu, tidak peduli. Karena kita dari setetes air mani yang sama.
Kita dari setetes nutfah yang sama. Kita dari mimma immahin, dari air mani yang hina, kata Allah. Nah, kalau kita hina sesungguhnya, maka kulit putih, kulit hitam, hidung mancung, hidung pesek, mata sipit, mata melolok, mata warna hitam, mata warna biru, kamu dari benua biru, benua coklat, benua hitam, sama. Makanya pede aja sama-sama yang kulit hitam, santai aja, kayak saya juga santai aja. Nggak harus kemudian gini di glowing biar putih, nggak usah. Karena apa? Karena Allah sudah memberi garansi kita yang akramakum, yang paling mulia di antara kita, bukan yang kulit putih, kulit hitam atau kulit warna, tetapi adalah yang paling mulia di antara kamu. Dan kemuliaan kita ditentukan oleh apa? Oleh akhlak kita, oleh ketakwaan kita. Lebih jauh lagi jelas, khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah mereka yang apa? Yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat ini untuk apa? Anas. Kalau kalimatnya anas, maka tidak peduli kamu suku apa, agama apa, ras apa, dan lain sebagainya. Makanya sampai hari ini alhamdulillah kayak di SPMA di Bali selalu ini tetap dalam konteks sekarang ekonomi yang sedang turun, kita buka itu meja di depan posko kita, orang bisa mengambil sembako dan lain sebagainya, tak peduli suku apa, agama, ras apa, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap mengkampanyekan gimana agar rasisme ini bisa hilang dari muka bumi, gimana agar sekat-sekat sara ini benar-benar dihilangkan demi rahmatan lil alamin. Dulur, zaman sudah merasa mengenal Allah. Ada satu pertanyaan unik nih. Coba bayangkan kalau di desa sampean misalnya, ini terutama dulur-dulur yang muslim ya, misalnya nih di satu desa Sekarsari misalnya, ada panggilan dari balai desa, bagi penduduk desa Mekarsari silakan datang ke balai desa untuk menerima sembako 10 kg beras, 1 kg minyak, 1 kg gula tiap kakak, jam 12 siang. Nah, lalu jam 12 siang juga ada panggilan yang sama dari masjid. Bagi penduduk desa Mekarsari silakan datang ke Sekarsari, silakan datang ke masjid untuk dapat pembagian 27 derajat dari Allah. Jamaah sholat duhur, hayya ala sholah. Kira-kira dulur-dulur desa Sekarsari tadi datang ke masjid atau ke balai desa? Masjid atau balai desa? Balai desa. Saya ceramah mulai dari mana-mana tetap sama, lebih didatangi sembako tadi. Kenapa? Jadi panggilan balai desa, panggilan Pak Kades lebih diikuti daripada panggilan Allah. Kenapa? Karena iming-iming pahala dibanding iming-iming sembako, lebih kelihatan sembako. Yang manggil Pak Kades kelihatan, yang Allah nggak kelihatan. Ini aja udah menunjukkan sebenarnya kita belum terlalu kenal sama Allah kita. Dulur, saya rasa itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Saya ingin memberi satu stressing pada akhir dari kajian kita pada malam hari ini, bahwa kita kalau ingin membangun satu human relationship yang bagus, hablum minan nas yang bagus, dasarkan itu pada hablum minallah, hubungan kita yang transenden kepada Allah. Kalau orang Bali bilang parahyangan, atau hubungan kepada Tuhannya ini juga sangat nyambung kepada hablum minan nas atau pawongannya. Nah, maka ini akan nanti kemudian berpengaruh juga pada rahmatan lil alamin atau pada palemahannya. Dulur, saya rasa kasus George Floyd hanyalah sentilan buat kita. Karena 1400 tahun yang lalu Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW sudah memberi satu teladan baik melalui pengangkatan Bilal menjadi seorang muadzin, panggilan suci azan. Padahal beliau Bilal bin Rabah ini adalah seorang yang berkulit hitam yang awalnya seorang budak. Luqman bahkan yang ada namanya menjadi salah satu nama surat Al-Quran, konon juga berkulit gelap. Siapa dia Luqman? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita pada pekan depan. Terima kasih. Ayo kita hilangkan rasisme, ayo kita hapus rasisme dari muka bumi ini. Dengan cara apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Begitu kita mengenal Tuhan diri kita, kita akan mengenal Allah. Mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Itu topik kita pada malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita melalui kajian live streaming ini. Dan jangan bosan untuk mencari ilmu.
dan juga jangan segan untuk mengamalkannya, karena ilmu tanpa amal itu akan menjadi racun. Karena itu laksanakan, amalkan bersama-sama dengan saya. Lewat pertolongan Allah, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.